Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, berhimpun, bersua di salah satu rumah-rumah Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk tafaqquh fid din. Dan saya sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan dikarenakan keliru lihat jadwal. Karena biasanya kalau pagi-pagi jadwal jam 9, waktu saya lihat di flyer tadi ternyata jam 8. Mudah-mudahan keterlambatan ini tidak menyurutkan semangat kita untuk terus menuntut ilmu, untuk terus tafaqquh fid din. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi yang mulia alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqqih fid din. Siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang urusan agamanya. Berarti mafhum mukhalafah, pemahaman keterbalikannya adalah siapa yang Allah tidak inginkan kebaikan baginya, Allah jadikan dia tidak mengerti tentang urusan agamanya. Insyaallah di kesempatan ini kita akan berbicara tentang mengambil fawaid atau faidah yang istimewa dari Khalilur Rahman, yaitu Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran mengistimewakan Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Allah berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih, mengistimewakan ada 4 figur yang disebutkan. Pertama Adam, yang kedua Nuh, yang ketiga keluarga Ibrahim, yang keempat keluarga Imran. Dan coba kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Nabi Adam Abul Bashar al-Awwal, bapaknya umat manusia pertama. Nuh alaihissalam rasul pertama dan Abul Bashar al-Thani, bapaknya umat manusia yang kedua. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Nabi Adam dan Nabi Nuh tidak dikaitkan dengan kata adu, artinya keluarga. Kenapa demikian? Sebagian ulama menjelaskan bahwa ada sesuatu di dalam keluarga Adam dan keluarga Nuh alaihi wassalam. Ya, ada sesuatu. Karena ternyata di antara putra dari Nabiullah Adam alaihissalam ada yang melakukan kejahatan pertama kali, yaitu membunuh saudaranya. Sehingga ketika manusia melakukan pembunuhan berikutnya, maka anak Adam yang melakukan pembunuhan ini dia mendapatkan dosa jariyah. Sementara di keluarga Nabi Nuh alaihissalam salah satu putra beliau termasuk orang yang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada risalahnya ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan istri Nabi Nuh alaihissalam termasuk wanita kafir. Namun berbeda halnya dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah kaitkan kata Ibrahim dengan kata al, keluarga. Karena keluarga Ibrahim alaihissalam semuanya baik dan saleh. Kemudian yang istimewa lagi adalah Imran, bukan nabi, bukan rasul,
beliau termasuk generasi dari Bani Israel yang terakhir. Beliau adalah kakeknya Nabiullah Isa alaihissalam, nabi terakhir dari Bani Israel. Dan Allah istimewakan Imran dan keluarganya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini kita fokuskan kepada sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Karena ada kaitan dengan bulan yang istimewa ini, bulan Dzulhijjah. Dan juga keistimewaan-keistimewaan di dalamnya, baik itu haji, umrah, kemudian juga Idul Adha, Ayyamut Tasyrik dan lain sebagainya. Itu semua tidak lepas dari sejarah dan kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Jamaah sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam nabi yang istimewa. Nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran sebagai nama surat. Makanya ada surat Ibrahim. Dan kemudian nama beliau disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 63 kali di dalam 25 surat. Beliau adalah nabi terbanyak kedua disebutkan namanya oleh Allah di dalam Al-Quran. Siapa nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran. 131 kali Allah sebutkan namanya dalam Al-Quran di dalam 33 surat. Kemudian nabi ketiga yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Quran adalah siapa? Nabi Nuh alaihissalam, Rasul pertama. Disebutkan sebanyak 50 kali di dalam 30 surat. Ini 3 nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah puji beliau. Allah jadikan dan Allah berikan gelar kepada beliau sebagai Khalil. Khalil itu adalah kekasih yang paling dekat. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, sebagai khalilnya. Ada 2 nabi itu yang disebutkan sebagai Khalilullah. Selain Nabi Ibrahim, siapa? Ada yang tahu? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, Nabi kita juga termasuk Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian juga Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai ulul azmi. Ya, jadi kalau kita perhatikan di tengah manusia itu ada orang-orang beriman. Yang paling istimewa dari orang-orang beriman adalah para anbiya, para nabi. Kemudian yang lebih istimewa lagi dari para nabi adalah para rasul. Kemudian yang lebih istimewa lagi dari para rasul adalah ulul azmi. Ulul azmi. Ada 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Ada yang tahu siapa saja ulul azmi minar rusul? Siapa yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam, terus Nabi Musa, Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan ulul azmi. Demikian pula Nabi Ibrahim termasuk ulul azmi sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Allah puji beliau sebagai muhsin. Ya, muhsin. Kita tahu ya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berbuat ihsan. Ya, ihsan itu tingkatan lebih tinggi daripada orang-orang mukmin. Tingkatan paling rendah muslim, kemudian mukmin, kemudian muhsin. Ya, di antara dalilnya adalah hadis Jibril alaihissalam ketika Jibril bertanya tentang ya Rasulullah akhbirni anil Islam, anil iman, anil ihsan. Dan Allah puji dalam surat As-Saffat beliau sebagai seorang yang muhsin.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya jadikan beliau sebagai ummah, satu orang, tapi disebut Allah sebagai ummah. Makanya para ulama menerangkan bahwasanya ya Allamatni kisah Ibrahim, kisahnya Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepadaku bahwasanya ya al-ibrah laysat fil kathrah, yang menjadi patokan bukanlah pada banyaknya orang, tapi yang menjadi ibrah adalah kesesuaian dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah puji beliau sebagai ummah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Ya. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Artinya beliau adalah seorang sosok, meskipun individu dikatakan ummah, artinya dia adalah seorang panutan, seorang imam. Ya, qanitan lillah, yang tunduk patuh kepada Allah, hanifan, yang hanif, yang lurus, berada di atas tauhid, wa lam yakun minal musyrikin, dan bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan Allah puji beliau dalam surat An-Nahl 121, hadahu ila siratin mustaqim. Allah tunjukkan beliau kepada jalan yang lurus. Karenanya apabila kita meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, ya, yaitu jalannya siapa? An'amta alaihim, orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Siapa yang paling besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-Nya? Mereka adalah dari kalangan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Mereka adalah dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang yang siddiq, yang lurus, yang jujur, ya, dari kalangan orang-orang yang mati syahid, dan dari kalangan orang-orang yang saleh. Itulah orang yang paling besar nikmatnya. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang seperti ini, termasuk kalangannya para nabi, al-anbiya, siddiqin, syuhada, dan salihin. Ya. Dan Nabi Ibrahim termasuk anbiya, para nabi, para rasul. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjuki beliau ke jalan yang lurus. Dan kemudian Allah berikan juga kepada beliau dalam surat An-Nahl 122, utiya fi dunya hasanah. Ya, diberikan kepada beliau kebaikan di dunia. Ya. Jadi Allah jadikan beliau juga ya di dunia itu berupa kebaikan meskipun penuh dengan ujian. Allah jadikan beliau sebagai apa? Siddiqun Nabi, ya, seorang yang jujur bagi seorang yang nabi, apa juga seorang nabi, ya, surat Maryam 41. Allah sifatkan beliau sebagai awwahun halim, orang yang lembut lagi penyantun, surat At-Taubah 114. Allah juga sifatkan beliau sebagai alladzi waffa, orang yang selalu memenuhi janji, surat An-Najm ayat 37. Ya, dan Allah jadikan beliau sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Ya, makanya kebanyakan keturunan para nabi dan para rasul itu mayoritas keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini tidak lepas buah dari doa beliau yang Allah abadikan di dalam Al-Quran, dan doa ini seringkali kita ucapkan atau kita baca, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku, karuniakanlah kepadaku anak-anak termasuk yang saleh. Maka Allah kabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Allah jadikan keturunan beliau kebanyakan dari para nabi dan para rasul. Ya, karena itulah Nabi Ibrahim itu termasuk datuknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya banyak mengikuti ajaran dari datuknya, ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karenanya Nabi Ibrahim itu begitu istimewa, sehingga salawat yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihissalam, salawat yang paling utama adalah salawat Ibrahimiyah, bukan salawat yang lainnya, salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwasanya beliau adalah orang yang istimewa. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dimuliakan oleh orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang Muslim. Ini tidak lepas pula dari buah doa beliau, di mana beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, waj'al li lisanan sidqin fil akhirin. Dan jadikanlah aku ya Allah buah tutur yang baik bagi orang-orang belakangan, bagi orang-orang kemudian. Allah kabulkan doa beliau. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya beliau adalah sosok yang istimewa. Jangan sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan mengambil beberapa pelajaran, ya, pelajaran tentang tarbiyah atau pendidikan dan pengasuhan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau adalah sosok yang istimewa. Beliau adalah seorang yang saleh, seorang muhsin, seorang yang hanif, seorang yang muwahhid. Artinya secara pribadi beliau adalah sosok yang lurus, yang benar. Jadi kunci apabila seseorang ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, termasuk keluarga yang baik, maka harus diawali dari diri sendiri. Menjadi pribadi yang saleh, menjadi pribadi yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Kemudian juga kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah anak yang saleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya. Meskipun beliau diuji dengan ayah yang merupakan dedengkot kemusyrikan, pembesar kemusyrikan, bernama Azar. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa tidak semua anak yang dibesarkan oleh keluarga yang buruk, keluarga yang jelek, keluarga yang jahat, maka anaknya otomatis akan menjadi buruk, jelek dan jahat. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan beliau anak yang saleh, dan kesalehan beliau bermanfaat. Allah jadikan beliau memiliki putra-putra yang saleh, karena beliau menjadi ummatan qanitan lillah, seorang panutan yang tunduk patuh kepada Allah. Jangan sekali menggunakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita tengok dalam surat Maryam ayat 41 dan seterusnya, Allah mengabadikan bagaimana caranya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau mendakwai ayahnya. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, di antara yang diterangkan oleh para ulama, ya, Al-Lamati Qissatul Ibrahim alaihissalam, ya, anna da'wata, ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mengajarkan kepadaku bahwasanya yang namanya dakwah itu adalah dimulai minal aqrab fal aqrab, dari yang terdekat lebih dahulu. Apabila antum ingin mengajak kepada kebaikan, maka awali dari orang terdekat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau belum menikah. Orang terdekatnya beliau adalah orang tuanya. Allah berikan kepada beliau ilmu. Allah berikan kepada beliau, ya, wahyu dan risalah. Maka yang pertama kali beliau ajak keluarganya. Ini sebagaimana pula yang Allah perintahkan kepada baginda Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikanlah peringatan, wahai Muhammad, kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi dakwah harus dimulai, diawali dari keluarga yang paling dekat sebelum yang lainnya. Kita belajar nih jemaah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menjadi pemuda, seorang yang Allah karuniakan kepada beliau ilmu, risalah, wahyu dan hikmah. Maka apa yang beliau lakukan? Sebelum beliau mendakwai kaumnya, beliau dakwai dulu ayahnya. Ternyata ayahnya adalah dedengkot kemusyrikan yang bernama Azar. Kita belajar bagaimana caranya Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwai bapaknya dengan penuh, ya, hikmah. Hikmah itu, ya jemaah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, memiliki 3 rukun. Rukun pertama, ilmu. Orang nggak bisa berbuat hikmah apabila dia nggak punya ilmu. Rukun yang kedua, ilmu, santun,
lemah lembut. Percuma punya ilmu tapi nggak santun, nggak lemah lembut, nggak bisa hikmah. Orang ketika menyampaikan ilmu tapi dengan cara yang kasar, yang kaku, yang bengis, yang buruk, akan dijauhi. Ya, karena tabiat asal manusia itu mencintai kelemah lembutan. Makanya kelemah lembutan itu terkait erat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ketika memuji Nabi kita yang mulia alaihi wassalam, ya, Allah berkata apa namanya? Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Dan disebabkan dengan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad, engkau berbuat lemah lembut, linta lahum, engkau berbuat lemah lembut kepada mereka. Itu karena rahmat dari Allah. Pelajarannya, orang yang tidak berbuat lemah lembut itu sejatinya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau berbuat keras, berhati bengis, niscaya mereka akan menjauh darimu. Artinya, orang yang keras, bengis, kaku itu akan dijauhi. Umumnya demikian. Kecuali orang yang sama-sama tabiatnya keras, ya, sama-sama bengis. Kenapa? Karena yang namanya burung akan berkumpul dengan yang sesama jenisnya. Tapi secara tabiat asal manusia itu senang dengan kelemah lembutan. Ya, ini bagian dari hikmah, harus lemah lembut, santun. Kemudian yang ketiga dari rukun hikmah adalah at-ta'anni atau al-anatu, yaitu tenang, tidak tergesa-gesa, tidak gerusa-gerusu, tidak kesusu kata orang Jawa, ya, tidak gegabah, tenang, tidak ingin cepat-cepatan, tidak ingin instan, ya, mengikuti proses. Itulah hikmah. Jadi hikmah ilmu ta'anni atau ana, ya. Nah, ini diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau ketika mendakwai ayahnya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idzu qala li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda. Ya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayahnya Ibrahim itu orang musyrik. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu tetap memanggil dengan panggilan yang penuh kelemah lembutan. Panggilan yang masih mengakui beliau sebagai ayahnya. Dan ini panggilan orang-orang saleh. Makanya kalau kita perhatikan nanti, ya, itu ucapan para nabi, para rasul di dalam Al-Quran ketika menyebut ayahnya itu selalu dengan panggilan ya abadi, wahai ayahanda. Nabi Yusuf alaihissalam ketika bermimpi, ya, melihat 11 bintang, bulan dan matahari semuanya sujud kepada beliau, ya. Maka siapa yang dicari oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Ayahnya, ya. Ya abadi, ya ini apa namanya? Ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya sujud kepadaku. Ya abadi. Kemudian juga perhatikan Nabi Ismail alaihissalam ketika beliau disampaikan bahwa ayahnya telah bermimpi menyembelihnya, maka kata Ismail, ya abadi if'al ma tu'mar, ya, kerjakan apa yang diperintahkan Allah. Jadi ini panggilan orang-orang soleh kepada ayahnya. Demikian pula seorang ayah ketika memanggil anaknya di dalam Al-Quran itu dengan panggilan kasih sayang, ya bunayya. Itu panggilan penuh dengan kasih sayang dan ingin selalu mengingatkan bahwasanya engkau adalah anakku. Makanya dipanggil ya bunayya. Sebagaimana Nabi Ibrahim memanggil anaknya Ismail, ya bunayya, ya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihatmu di dalam mimpiku. Demikian pula dengan Nabi Yakub alaihissalam ketika berkata dengan Yusuf, ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Janganlah engkau menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, ya. Nah, jadi ya bunayya. Nanti kita lihat ini apa jawaban Azar kepada anaknya. Allah berfirman, "Idz qala li abihi ya abati." Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u wa la
yubsir wa la yughni anka syai'an. Mengapa engkau wahai ayah menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat memberikanmu manfaat sedikit pun, tidak bisa menolong engkau sedikit pun? Diajak ayahnya berpikir. Cara beliau adalah cara yang rasional, cara beliau adalah cara yang logis. Ketika beliau berdialog termasuk kepada orang yang lebih tua, diajak berpikir. Kenapa ayah engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, dan tidak bisa menolong dirimu sedikit pun? Kemudian beliau berkata lagi, ya abadi, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika. Sesungguhnya telah datang kepadaku suatu ilmu yang ilmu itu tidak datang kepada diri anda. Artinya Allah memberikan aku pengetahuan, dan pengetahuan itu belum sampai kepada anda. Maka fattabi'ni, ikutilah aku wahai ayahanda, ahdika siratan sawiyah, maka aku akan menunjukkan kepada anda jalan yang lurus. Ya abadi, wahai ayahanda, la ta'budi syaitan, janganlah engkau menyembah syaitan. Janganlah engkau menyembah syaitan. Karena semua berhala-berhala yang disembah itu semuanya tidak lepas dari syaitan. Inna syaitana kana lirahmani 'asiyya. Karena sesungguhnya syaitan itu begitu durhaka kepada Allah yang Maha Rahman. Ibrahim selalu menyebutkan Allah dengan sebutan Ar-Rahman untuk menunjukkan Allah itu penyayang. Janganlah engkau menyembah syaitan, sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb Allah yang Maha Penyayang. Kemudian beliau sebutkan lagi alasan beliau, kenapa beliau mendakwahkan ayahnya, kenapa beliau mengajak ayahnya. Ya abadi, wahai ayahanda, inni akhafu an yamassaka 'adzabun min ar-rahmani fatakuna li syaitani waliyya. Aku khawatir wahai ayah, aku takut wahai ayah, engkau akan disentuh atau ditimpa oleh azab dari Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Penyayang, sehingga engkau pun menjadi teman bagi syaitan, sehingga engkau pun menjadi sahabat bagi syaitan. 4 kali Nabi Ibrahim AS menyebut ya abadi, ya abadi, ya abadi, ya abadi. Itu menunjukkan bahasa afektif kelemah lembutan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim AS. Ketika kita mendakwai keluarga kita, termasuk orang tua kita, mempergunakan cara yang baik ya jemaah. Tidak dengan cara yang ketus, tidak dengan cara yang keras, tapi dengan cara yang lemah lembut. Karena kewajiban berbakti kepada orang tua nggak ada kaitannya orang tua muslim atau nggak muslim. Itulah indahnya Islam. Hatta orang tua kita kafir, nggak boleh kita itu berbuat durhaka kepada mereka. Makanya di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala ketika menyelangi nasihat Luqman, setelah Luqman mengatakan ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Kemudian Allah memberikan wasiat, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan 'ala wahnin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau mewasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya semakin lama mengandung, semakin berat. Nah, kemudian ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma. Apabila kedua orang tuamu, diperhatikan, apabila kedua orang tuamu memaksa kamu, kata jahadaka itu bukan cuma ngajak, tapi memaksa kamu. Jadi menyuruh kamu dengan paksaan untuk menyekutukan aku, yaitu Allah, dengan sesuatu yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Kata Allah, fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Allah tidak mengatakan janganlah engkau melepaskan baktimu kepada keduanya, tapi jangan taati ketika orang tuamu memerintahkan hal tersebut. Kemudian yang menarik, Allah mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan cara yang baik. Allahu Akbar.
Itulah Islam ya jemaah. Hatta kepada orang tua yang kafir kita diperintahkan untuk muasyarah ma'rufah, untuk mempergauli mereka dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang kasar, tidak dengan cara yang bengis. Coba kita perhatikan sekarang orang tua kita mungkin masih muslim, bagaimana muamalah kita dengan orang tua kita, dan betapa sering kita ini berkata-kata yang buruk ya terhadap mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan sebetapapun ayahnya adalah seorang dedengkot kemusyrikan, bukan cuma musyrik, dedengkot kemusyrikan, beliau tetap mendakwai dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Kemudian apa jawaban ayahnya Azar ketika didakwai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Qala, dia berkata, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Sebegitu bencinya engkau kepada sesembahan-sesembahanku ini, wahai Ibrahim. Apakah engkau begitu benci kepada sesembahan-sesembahanku ini, wahai Ibrahim? Ya, ayahnya langsung menfonis. Kebanyakan orang-orang musyrik seperti itu. Ketika diingatkan, itu selalu mengambil kesimpulan-kesimpulan yang begitu jauhnya. Antum mengingatkan seseorang misalnya, ya, untuk jangan meminta-minta di kuburan, dikatakan melarang orang ziarah ke kuburan, padahal ziarah boleh. Yang dilarang itu minta-minta kepada sang mayit di kuburan, ya. Kemudian ketika kita ingatkan untuk mengikuti shalawat yang datang dari Nabi SAW, untuk apa kita ini menyibukkan dengan shalawat yang dikarang-karang, dikatakan anti shalawat, ya. Jadi kebanyakan banyak yang salah paham ketika diingatkan. Itu sama gayanya dari zaman dahulu sampai sekarang. Sebagaimana ayahnya Ibrahim alaihissalam mengatakan, apakah engkau begitu benci dengan sesembahan-sesembahanku, wahai Ibrahim? Ya. Kemudian kata ayahnya, la'in lam tantahi, ya, la'in lam tantahi, apabila engkau enggak mau berhenti, engkau enggak mau stop dari dakwahmu, la'arjumannaka, aku benar-benar akan melempari kamu, aku benar-benar akan merajam kamu. Diancam ayahnya. Kamu kalau nggak mau stop, ya, aku lempari kamu, aku rajam kamu. Wahjurni maliya, pergilah kamu, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Ya, diusir Ibrahim alaihissalam. Dan kewajiban kita cuma menyampaikan. Kemudian apa kata Ibrahim? Apakah beliau ketika dibeginikan oleh ayahnya ngamuk, marah? Dasar bapak enggak tahu diri. Enggak. Beliau mengatakan, qala salamun alaika, salamun alaika, semoga keselamatan atas semua ayahanda. Didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini seorang anak yang luar biasa jemaah, mendapatkan ucapan ayahnya yang begitu pedihnya, diusir, kemudian diancam akan dilempar. Ibrahim tetap mengatakan salamun alaika, semoga keselamatan untukmu wahai ayahanda. Tetap didoakan ayahnya, ya. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah Rabbku, ya, innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya dia amatlah baik kepadaku. Meskipun memang, ya, Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga di dalam risalahnya Nabi kita itu kita enggak boleh mendoakan ampunan bagi orang-orang yang kafir, tapi mendoakan hidayah boleh, ya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada orang yang kafir tidak boleh, tapi semoga Allah memberikan petunjuk boleh. Adapun yang telah meninggal dunia maka sudah selesai, ya. Ketika orang kafir musyrik meninggal dunia maka selesai, ya. Nah, karena itulah ketika Allah mengaruniakan kepada kita orang tua yang masih berada di dalam keislaman, itu berarti nikmat bagi mereka dan nikmat bagi kita.
nikmat bagi mereka sebetapapun mereka mungkin memiliki banyak dosa, masih besar peluangnya Allah ampuni, Allah maafkan. Dan juga masih besar peluang kita sebagai hamba Allah untuk bisa menjadi anak yang soleh. Karena di antara tanda anak yang soleh adalah gemar mendoakan orang tuanya. Tapi apabila orang tua kita mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, selesai urusan. Ya, udah gak bisa lagi kita mendoakan mereka. Ya. Dan itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari sini kita belajar ya jemaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau masih muda, kemudian Allah berikan kepada beliau ilmu, Allah tetap jaga fitrah beliau hanif, tidak dikotori oleh kesyirikan, dan kemudian Allah berikan beliau hikmah dan beliau mendakwai ayahnya. Kemudian ya berikutnya ketika beliau menjadi orang tua, ya beliau menjadi orang tua. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kita belajar dari Nabi Ibrahim ketika menjadi seorang ayah, jadi seorang bapak. Dan juga bagi ibu-ibu, belajarlah dari istri-istrinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, menjadi seorang wanita yang salihah. Ya, kita belajar bagaimana Nabi Ibrahim itu mendidik anaknya sehingga memiliki anak yang luar biasa. Apa yang beliau lakukan yang pertama kali? Yang beliau lakukan pertama kali adalah beliau mematupkan diri untuk menjadi hamba Allah yang saleh, yang muwahhid, yang hanif, ya seutuhnya. Artinya beliau mematutkan diri menjadi orang yang saleh. Karena kesalehan orang tua akan diikuti oleh kesalehan keluarganya. Itu kaidah secara asal, meskipun tetap berada di tangan Allah. Ya. Jadi kaidah asalnya bahwasanya salahul abna ma'a salahil aba. Kesalehan anak itu mengikuti kesalehan orang tua. Jadi apabila orang tuanya saleh, peluang anak untuk mendapatkan kesalehan itu juga lebih besar. Ya meskipun tidak mutlak demikian, karena tetap semua berada di tangan Allah. Berarti yang namanya pendidikan sama dengan dakwah. Kita cuma bisa ikhtiar, menyampaikan, menasehati, atau menghantarkan hidayah. Adapun diterima atau tidak diterima itu di tangan Allah. Ya. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, apa kurangnya Nabi Nuh alaihissalam? Nabi yang saleh, dakwah 950 tahun, siang dan malam. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang mengimani beliau kecuali cuma sedikit saja. Ya. Termasuk istri dan anaknya kafir. Tapi itu tidak menjadikan Nabi Nuh sebagai ayah yang gagal, ayah yang buruk. Nah, baik. Kemudian kita sekarang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang pertama ya. Jadi mematutkan diri menjadi hamba yang saleh. Kemudian yang kedua, kunci keberhasilan pendidikan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah beliau banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak berdoa, terutama meminta anak yang saleh. Kalau antum perhatikan di dalam Al-Quran ketika berbicara tentang status anak atau kedudukan anak, misalnya anak sebagai hibah karunia, sebagaimana di dalam surat Asyura ya, ayat 33, 34, 35 ya. Lillahi mulku samawati wal ardi ya, yakhluqu man yasha, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adh-dhukura. Ya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghibahkan. Ya, yahabu artinya menghibahkan, mengkaruniakan. Hibah artinya pemberian tanpa imbalan. Allah mengkaruniakan kepada siapa saja Allah kehendaki anak perempuan, siapa saja Allah kehendaki anak laki-laki, dan kepada siapa saja yang Allah kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Ya. Nah, jadi para ulama menerangkan bahwasanya anak itu adalah karunia, hibah, pemberian dari Allah.
Kemudian yang kedua, anak sebagai zina, perhiasan, ya. Kemudian anak sebagai fitnah, ujian. Kemudian anak sebagai adu, musuh, ya. Karena ternyata anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Nah, kemudian yang kelima, anak sebagai dzurriyyatan thayyibatan, atau anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata, atau anak-anak yang saleh. Kalau Anda perhatikan, semua yang membicarakan tentang anak-anak yang baik sebagai qurrata a'yun, sebagai dzurriyyah thayyibah, atau sebagai anak-anak yang salihin, semuanya dalam bentuk doa. Doanya orang-orang saleh, doanya Nabi Zakaria, doanya Nabi Ibrahim, doanya Ibadur Rahman. Berarti apa pelajarannya? Pelajarannya bahwasanya kunci solehnya anak ada pada doa orang tua. Kapan kita mendoakan untuk memperoleh anak yang soleh? Kapan mendoakan kita mendoakan agar Allah memberikan anak yang soleh? Apakah setelah punya anak? Kita meminta anak yang soleh mulai dari semenjak kita masih jomblo. Bahkan antum ajarkan anak antum dari masih kecil, di antaranya doa-doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rabbi habli minas shalihin. Masih kecil udah memohon agar memohon keturunan yang baik. Itu mengandung pelajaran yang banyak manfaatnya. Di antaranya adalah adanya optimisme tafaul. Anak kita kelak insya Allah akan berketurunan, dan insya Allah keturunannya anak-anak yang saleh. Berarti kita optimis mengharap kepada Allah agar anak kita ini bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang saleh. Ya. Jadi meminta anak itu mulai dari semenjak kita masih kecil, anak yang saleh. Semenjak kita masih jomblo, berdoa meminta kepada anak minal awal ilal akhir. Mulai dari awal kita bisa berdoa hingga akhir, terus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian jangan pernah kita berputus asa meminta kepada Allah. Karena kalau antum perhatikan di dalam Al-Qur'an, orang-orang soleh yang Allah karuniakan anak itu selalu kebanyakan di usia senjanya, di usia tua. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Allah karuniakan anak, ya, itu disebutkan oleh sebagian ulama ahli tafsir itu di tengah usia beliau sudah memasuki 80 tahunan, usia yang tidak muda lagi. Kemudian juga Nabi Zakaria alaihissalam juga Allah karuniakan Yahya ketika usia beliau sudah tua, sudah senja, bahkan istri beliau mandul, tapi tetap Allah karuniakan anak. Ya, jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Imran alaihissalam juga di usia sudah senja, bahkan ketika Allah karuniakan anak, kemudian istrinya melahirkan yaitu Maryam, Imran sudah meninggal dunia duluan. Ya. Nah, kita belajar bahwasanya apabila ada di antara kita di usia kita saat ini, mungkin kita sudah menikah puluhan tahun, belum Allah karuniakan anak, jangan berputus asa. Ya, terus berusaha berikhtiar. Di antaranya dengan memperbanyak doa. Karena tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelaskan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Ada beberapa pengalaman pribadi dan juga dari teman-teman, itu bisa nyata. Ya. Jadi sebelum pandemi ya, tahun berapa ya? 2018-an saya pernah membawa jamaah sudah menikah hampir 18 tahun, belum dikaruniai anak. Kemudian divonis oleh dokter sang suami itu azospermia, kalau nggak salah istilahnya. Sementara sang istri juga sama, ada masalah dengan intinya sulit lah untuk bisa memperoleh anak. Bahkan nyaris ya mustahil kata dokter bisa punya anak. Tapi mereka terus berikhtiar. Akhirnya mereka umrah. Ketika umrah di tanah suci dan di depan Ka'bah, mereka berdoa meminta kepada Allah. Di antara yang mereka minta agar Allah memberikan keturunan. Dan mereka tetap berikhtiar, kayak makan kurma muda,
minum madu dan sebagainya. Pulang ke tanah air, beberapa bulan kemudian saya di WA, alhamdulillah Ustaz, istri saya hamil ternyata, ya. Dan dokternya sampai kaget, karena secara ilmu medis itu nyaris mustahil, ya. Tapi ternyata bisa hamil. Jadi tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu siapapun yang hingga saat ini belum Allah karuniakan anak, jangan pernah berputus asa. Ikhtiar, usaha, meskipun tetap hasil akhir di tangan Allah. Yang Allah lihat usaha kita, ya. Dan selama kita masih bisa berusaha, selama kita masih bisa bernafas, ya, maka kemungkinan untuk memiliki anak itu insya Allah masih ada. Baik. Jadi doa yang dimasukkan itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam mendidik anak agar bisa memperoleh keturunan-keturunan yang saleh. Setelah mematut diri menjadi pribadi yang saleh, memperbanyak doa meminta kepada Allah adalah mencari istri yang salihah, mencari pasangan yang salihah. Karena yang Allah karuniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam istri yang salihah. Pertama, ibunda Sarah alaihissalam, wanita yang cantik jelita, ya, yang taat dan patuh kepada suaminya. Kemudian Allah karuniakan kepada beliau Hajar. Nah, dari Hajar inilah Allah karuniakan putra bernama Ismail. Kemudian berapa belas tahun kemudian Allah jadikan Sarah bisa memiliki anak, melahirkan Ishak, ya, alaihissalam. Nah, kemudian dari Ishak inilah lahir Yakub alaihissalam. Dari Yakub lahirlah Yusuf alaihissalam. Ishak inilah yang disebut dengan Israel. Yakub inilah yang disebut dengan Israel. Yang nama lain dari Yakub adalah Israel. Ya, karenanya kalau kita marah dengan orang-orang Yahudi, ya, Bani Israel, maka jangan kita laknat Israelnya. Israel nama dari Nabi Yakub alaihissalam. Ya. Nah, dari Nabi Yakub beliau memiliki 12 keturunan. Itulah 12 tribe dari Bani Yahudi. Yang 10 dari istri yang pertama, yang 2 dari istri yang kedua. Nah, dari istri yang pertama yang 10 inilah yang dengki, yang hasad kepada Yusuf dan adiknya, ya, Bunyamin. Ya. Nah, kemudian dari 10 ini, ya, itu menjadi, jadi di bangsa Yahudi itu mereka juga punya urdu, ya, punya tribe, dan mereka fanatik dengan dengan keturunan mereka, dengan garis nasab mereka. Makanya ketika ada yang bertanya, kenapa Nabi Isa alaihissalam itu kok dimusuhi oleh Bani Israel, padahal beliau dari Bani Israel, termasuk keturunan yang mulia dari Bani Israel, tapi kenapa beliau dibenci oleh sebagian Bani Israel? Karena Nabi Isa alaihissalam berasal meskipun dari Bani Israel, tapi menurut sebagian dari Bani Israel itu keturunan-keturunan yang lemah, bukan dari keturunan raja-raja, dari mereka mengklaim dari keturunan Sulaiman, ya, makanya mereka tidak terima. Sebagian dari Bani Israel itu mereka menolak, nggak terima. Kenapa kok yang dijadikan sebagai nabi dari Bani Israel itu kok Isa alaihissalam, kok bukan dari keturunan kami? Sehingga akhirnya mereka mengharap-harap akan ada nabi lagi yang terakhir, ya, yang akan menggantikan Nabi Isa. Ternyata keinginan mereka itu, ya, malah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dari keturunan mereka, tapi dari keturunan Ismail, dari bangsa Arab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka malah semakin marah lagi, ya, itu orang-orang Bani Israel. Makanya mereka ini saking fanatiknya, diantaranya dengan urdu mereka nggak segan-segan membunuh sesama Bani Israel, ya. Bahkan yang dibunuh adalah para nabi dan para rasul. Makanya mereka, ya, juga disebut sebagai bangsa pembunuh nabi dan rasul. Sehingga jangan heran apabila sekarang ini mereka tidak segan-segan untuk membunuh manusia, ya, kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Palestina sana, ya. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza dan di Palestina, dan Allah menghancurkan mereka dan orang-orang Zionisnya.
Nah, jadi beliau memilih pasangan yang saleh dan salihah. Kemudian yang keempat, kita mengambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana beliau mendidik istrinya, mendidik keluarganya, terutama istrinya, di atas ketaatan dan kesabaran. Dan ini tampak dari apa yang disampaikan oleh Ibunda Hajar alaihissalam. Ya, Ibunda Hajar alaihissalam, ya, ketika beliau ditempatkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dari Allah, diuji oleh Allah untuk menempatkan istrinya dan bayinya Ismail yang ketika itu masih bayi, ditempatkan di sebuah tempat yang kering, gersang, tidak ada sesuatu apa-apa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim membawa Hajar dan putranya Ismail ketika usia masih susuan, masih bayi, menuju di Mekah, ditempatkan di dekat pohon besar, ya, di atas bakalnya sumur Zamzam, ya, dan di lokasi di mana sekarang ini menjadi Masjidil Haram. Ketika itu di Mekah ini belum berpenghuni dan tidak ada sumber air. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau menyiapkan satu bungkus kurma dan satu kirbah, ya, satu kantung, ya, dari dari kulit hewan untuk tempat air. Kemudian ditinggalkanlah keduanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di tempat tersebut. Maka ketika ditinggal, Hajar pun mengikuti Ibrahim, kemudian bertanya, ya Ibrahim, ya, engkau hendak kemana? Apakah engkau hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada orangnya, tidak berpenghuni ini? Ya, jadi kata Hajar, aina tadhhabu? Hendak kemana engkau pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fihi insun wala syai'un? Apakah engkau tinggalkan kami di tempat yang tidak ada manusia dan tidak ada sesuatu apapun? Ya. Tapi Ibrahim alaihissalam terus berjalan, tidak menoleh. Kemudian Ibunda Hajar mengulang-ulang katanya, yang mengulang-ulang perkataan ini hingga 3 kali. Kemudian sadarlah Ibunda Hajar alaihissalam, ya, dengan dengan cerdasnya beliau dan husnudzonnya beliau. Kemudian beliau berkata kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allahul ladzi amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk berbuat seperti ini? Maka Ibrahim pun menganggukkan kepala. Ya. Kemudian Ibunda Hajar alaihissalam mengatakan, idzan idhab bi anna Allah lan yudayyi'ana. Kalau begitu, pergilah engkau wahai Ibrahim, wahai suamiku, karena Allah sekali-kali tidak akan menyengsarakan kami, tidak akan menelantarkan kami. Kemudian Ibunda Hajar kembali ke tempat semula di mana Nabi Ibrahim meletakkannya. Ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim pulang dengan gontai, karena sebagai seorang ayah tentunya sedih, tapi ini ujian dari Allah dan beliau lulus dari ujian Allah. Ketika beliau sampai di sebuah tempat yang disebut dengan Thaniyah, ya, sudah tidak tampak lagi oleh Hajar, beliau berhenti menghadap ke arah Baitullah. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, ya, ke atas. Kemudian beliau berdoa. Allah abadikan doanya Ibrahim di dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah mendapatkan, ya, keluargaku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumahmu, yaitu Baitullah al-Muharram yang dimuliakan. Untuk apa? Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, agar mereka bisa mendirikan salat. Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya, maka jadikanlah hati manusia-manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun.
dan berikanlah rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Allah kabulkan doa Ibrahim alaihissalam. Allah merealisasikan harapan Ibrahim alaihissalam. Kisah ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kehidupan keluarga, suami istri, dan bagi seorang ibu, khususnya. Nah, apa di antaranya? Di antaranya adalah pertama, selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari Bunda Hajar, ditinggal oleh suaminya. Kemudian sampai beliau sadar. Kemudian beliau bertanya kepada suaminya, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk berbuat ini? Maka Ibrahim menganggukkan kepala. Maka dengan serta-merta Ibunda Hajar alaihissalam, beliau mengatakan, "Idhab, kalau gitu pergilah. Allah tidak akan selama-lamanya melantarkan kami." Nah, jadi apa? Jadi dari sini, itu kita belajar tentang husnudzon. Husnudzon kepada Allah, kemudian husnudzon kepada suami. Husnudzon kepada suami. Kemudian kita juga belajar dari apa yang dialami oleh Ibunda Hajar alaihissalam, yaitu kekuatan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari tawakal adalah kita yakin, thiqah, percaya kepada Allah, kemudian iltija dan iktimad, bersandar kepada Allah, dengan sepenuh hati. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan janji, apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan tawakal adalah faktor yang paling utama yang bisa mempertahankan seseorang ketika dia tidak lagi memiliki kekuatan, dan ketika dia berada di dalam penindasan dari makhluk-makhluknya. Dan tawakal adalah sarana yang paling ampuh untuk menghadapi keadaan seperti ini, karena dia akan menjadikan Allah sebagai pelindungnya, dan dia meyakini Allah yang akan memberikan kecukupan padanya. Maka siapa yang menjadikan Allah sebagai pelindungnya serta memberikannya kecukupan, maka tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan bahaya kepadanya. Nah, jadi kita belajar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita belajar kesabaran, sabar. Kemudian kita belajar qanaah, yaitu qanaah. Nah, di antaranya bagaimana seorang istri qanaah menerima keadaan sang suami. Nah, jadi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Ibunda Hajar alaihissalam. Kemudian juga nggak kalah penting adalah husnudzon kepada suami, berbaik sangka kepada suami. Karena hendaknya seorang wanita itu meletakkan ketaatan yang setelah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya, selama itu bukan dalam perkara-perkara maksiat. Karena yang tidak boleh seorang wanita itu meletakkan ketaatan hatta kepada ayahnya atau kepada orang lain, melainkan harus mendahulukan ketaatan kepada suaminya. Dan ini ujian yang besar bagi seorang wanita. Kenapa? Karena banyak wanita-wanita kesulitan untuk bisa menaati suaminya. Kenapa? Karena umumnya wanita itu punya tabiat cenderung untuk mengingkari kebaikan suami. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW ketika Nabi ditunjukkan tentang isi neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat, bikufrihinna, karena kufurnya wanita. Kemudian ditanya, yakfurna billah, apakah karena wanita kufur kepada Allah? Bukan, yakfurna al-ashir, karena kufur kepada suami. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW bagaimana maksud kufur terhadap suami. Kata Nabi, apabila engkau wahai para suami berbuat baik kepada salah satu dari istri-istrimu dahran sepanjang waktu, kemudian engkau melakukan satu kesalahan
maka istrimu akan mengatakan, kamu tidak pernah berbuat baik kepadaku sama sekali. Ya. Nah, jadi wanita itu cenderung apa? Cenderung melihat kalau misalnya ada kertas putih, ada satu bintik hitam, maka yang kelihatan duluan itu bintik hitamnya. Ya. Jadi yang akan kelihatan itu adalah apa? Adalah keburukannya dulu. Kenapa? Karena wanita tabiatnya mereka itu menganggap bahwasannya ya diri mereka memang berhak untuk diperlakukan dengan kebaikan. Karena memang perintah Nabi untuk memperlakukan wanita dengan baik. Namun dari situlah sebagian wanita jatuh kepada kesalahan ketika mereka menuntut agar mereka diperlakukan dengan kebaikan, sehingga kebaikan-kebaikan suami itu menjadi biasa, tidak lagi begitu disyukuri. Tapi ketika suami melakukan kesalahan, langsung kelihatan dan langsung diingat-ingat. Ya. Nah, sehingga akhirnya mereka cenderung kufur kepada suaminya. Maka hadis ini menjadi pelajaran dan nasihat bagi suami dan istri, nasihat bagi para wanita, karena hadis ini akan melahirkan yang namanya self awareness, kesadaran diri. Yang tadinya mungkin kita belum belajar, ketika kita menghadapi suami melakukan kesalahan, kita langsung nyalahin suami. Ya, kita mengatakan kamu itu nggak pernah berbuat baik, kamu nggak pernah ngurusin aku, kamu nggak pernah sayang sama aku. Ya, padahal suaminya sudah masya Allah. Ya, kenapa? Karena tadi belum sampai hidayah, belum sampai ilmu padanya. Tapi ketika dia sudah ngaji, dia sudah belajar, dia ingat hadis Nabi SAW. Ya, bahwasanya ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah wanita karena kufur kepada suami. Maka hadis ini menjadi cambuk bagi dirinya, menghadirkan self awareness. Dia harus melawan yang jiwanya yang tadinya dia ingin protes kepada suami, dia menahan dirinya. Kemudian dia bisa mengingat-ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Akhirnya hadirlah husnul. Ya. Dan juga ini nasihat bagi para suami, bahwasanya wahai para suami, engkau akan menikahi wanita-wanita yang umumnya tabiatnya seperti ini. Karena itu hadis Nabi SAW ini itu menjadi pelajaran dan nasihat bagi diri Anda, agar Anda semakin berbuat baik kepada istri Anda, bukan malah semakin berbuat buruk dan jelek kepada mereka. Bukan malah semakin abusif. Bukan malah dijadikan hadis ini sebagai sarana untuk mengabuse. Memang kamu ini istri nggak tahu diri, istri kurang ajar, istri durhaka, nggak tahu berterima kasih, kamu masuk neraka aja, jangan gitu kan. Nah, ini jadi malah keliru, karena Nabi menyampaikan hadis ini bukan dijadikan sebagai sarana mengabuse wanita. Karena Nabi SAW ketika bicara tentang wanita, selalu Nabi ingatkan apa? Istausu bin nisa'i khairah. Ya, hendaknya kalian berwasiat tentang wanita dengan kebaikan. Makanya wanita itu termasuk wasiat Rasulullah untuk berbuat kebaikan. Ya, irfaq bil qawarid, hendaknya kalian berlemah dengan gelas-gelas kaca. Gak ada Nabi itu ketika menjelaskan tentang ini itu menjadikan hadis-hadis ini sebagai sarana untuk mengabuse wanita, nggak ada. Tapi menjadi pelajaran bagi suami untuk lebih bersikap tasamuh, toleran. Karena kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai pembimbing, sebagai pemelihara, aku nggak ingin dong istriku itu menjadi penghuni neraka, maka aku harus luruskan dia. Dan Nabi sudah jelaskan wanita itu khuliqna min dhila'in, diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk itu bengkok. Apabila dipaksa untuk diluruskan patah, apabila dibiarkan dia akan selalu tetap bengkok. Karena itu makanya kita wajib menerima, ya, di antaranya menerima tabiat-tabiat istri kita, dan kemudian kita berusaha untuk meluruskan. Karena itulah tidak dipungkiri bahwasanya ketaatan kepada suami itu berat bagi wanita, tapi ganjarannya besar. Makanya wanita diberikan privilege yang tidak diberikan kepada laki-laki. Karena di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sholatil mar'atu khamsaha." Apabila wanita itu sholat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan berpuasa sebulan penuh, wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kemaluannya, wa ata'at zawjaha, dan dia menaati suaminya, qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati masyi'ti. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan. Ya,
Makanya ini 4 kunci bagi wanita. Apabila ingin masuk surga dari pintu mana saja yang mereka inginkan, ya, sholat 5 waktu, insya Allah lebih mudah. Berpuasa Ramadan sebulan penuh, juga insya Allah mudah. Kalau misalnya ada halangan tinggal di qadha, maka tetap menjadi puasa sebulan penuh. Kemudian menjaga kesuciannya, ini insya Allah juga lebih mudah. Menaati suami itu berat, ya. Kenapa? Karena ada wanita-wanita ketika dia menaati suaminya itu dengan pamrih. Ngapain aku baik sama suamiku, dia gak pernah baik sama aku. Kalau suamiku baik, aku baik. Kalau suamiku baik, aku taat. Kalau dia nggak baik, ngapain aku taat? Padahal ketaatan istri kepada suami nggak ada kaitannya suaminya baik atau enggak. Dan itu memang ujian, ya, ujian. Karena ya apabila seorang wanita dia membangun ketaatannya kepada suaminya itu karena Allah bukan karena suami, maka itu adalah ketaatan yang dituju dan yang dimaksud. Aku menaati suami bukan karena suamiku baik atau enggak baik, bukan. Karena ini perintah Allah dan Rasulnya, ya. Karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Saking besarnya tentang ketaatan wanita kepada suami, Nabi sampai mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, ya, la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau sekiranya sujud itu boleh, artinya begitu besarnya, ya, begitu pentingnya, ya, seorang suami yang kedudukannya bagi seorang wanita, ya. Nah, juga demikian pentingnya wanita berbakti kepada suaminya. Allah ketika berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34, ketika Allah menerangkan tentang karakter wanita salihah, kata Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Oleh sebab karena wanita-wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah. Yang wanita-wanita yang salihah dia adalah qanitatun, wanita-wanita yang kunut, artinya taat terus-menerus kepada Allah. Kemudian hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian memelihara dirinya ketika suaminya sedang tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Ya, ayat ini menunjukkan wajibnya seorang istri taat kepada suami dalam hal bakti kepadanya. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan di dalam Majmu' Fatawa, ya. Nah, jadi jangan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di sini adalah pentingnya untuk apa? Untuk belajar husnudzon. Kemudian juga belajar mudah memaafkan, ya. Mudah memaafkan. Karena ini suatu hal yang berat baik bagi suami ataupun istri, khususnya bagi para istri. Kita belajar dari sikapnya Ibunda Hajar alaihissalam, ya, ketika diletakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apabila Hajar bukan wanita yang baik, maka dia akan membangkang. Enak aja aku diletakkan di tempat yang sepi, tidak ada orang, maka dia akan bangkang. Tapi tidak halnya dengan Ibunda Hajar. Beliau taat, diajak pergi, beliau ikuti, kemudian ditempatkan. Sementara, ya, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan Allah sebagai ujian bagi beliau, ya. Nah, kalau bukan karena husnudzonnya Hajar kepada Allah, kemudian kepada suaminya, dan kemudian beliau pun belajar untuk apa? Untuk memaafkan suaminya dan kemudian pandai bersyukur, ya, qanaah dan pandai bersyukur apa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengambil pelajaran berikutnya, jamaah sekalian, ini yang gak kalah pentingnya adalah membangun attachment, bonding dengan keluarga dengan kemurnian cinta. Kemurnian cinta itu seperti apa? Kemurnian cinta yang dibangun karena Allah. Coba untuk perhatikan, seorang ayah mengharapkan anak, akhirnya di usia cukup tua dia dapat anak. Nah, tiba-tiba dapat perintah, seakan-akan bahasa kasarnya membuangnya, tapi sebenarnya bukan dibuang, mungkin diletakkan di tempat yang sepi.
Nah itu gimana perasaan seorang ayah? Kalau kita berusaha berempati, apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS itu betul-betul ujian yang sangat besar ya jemaah. Apalagi ujian yang kedua, sudah berkumpul bersama Ibrahim, maksudnya bersama Ismail, kemudian diuji yang kedua dengan ujian apa? Allah berikan perintah menyembelih anaknya, ya, anaknya disembelih, ya. Karena di sini mengandung pelajaran apa? Pelajaran konsep namanya at-takhliyah wa tahliyah, mengosongkan kemudian mengisi. Apabila seseorang ingin agar dirinya bisa membangun cinta yang benar kepada keluarganya, maka dia harus mengosongkan dulu cintanya dan dia isi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena kata Allah, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Karena sesungguhnya ada di antara istri-istrimu dan anak-anakmu musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu dari mereka. Karena seringkali yang namanya keluarga itu menjadi ujian dan musuh, menjauhkan kita dari Allah. Ya, karenanya kita belajar dari Nabi Ibrahim. Nah, beliau diuji sejauh mana kecintaan beliau kepada Allah dibandingkan kepada keluarganya. Maka beliau diminta untuk seakan-akan membuang dalam tanda kutip ya keluarganya. Kemudian yang kedua, menyembelih anaknya. Ya, itu perintah yang kalau secara logika memang seakan-akan tidak masuk akal. Ya, tapi itulah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan beliau lurus. Karena beliau lebih mendahulukan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah cinta kepada Allah, beliau bangun kecintaan itu kepada siapa? Kepada keluarga beliau. Nah, kita lanjutkan sedikit tadi, ya. Lalu kemudian kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam pendidikan adalah dengan memberikan teladan, memberikan contoh. Makanya Allah jadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan. Wa kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Surat Al-Mumtahan ayat 4. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagimu yang pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Karenanya di antara sebab kesuksesan beliau di dalam mendidik anak ada pada keteladanan. Beliau bisa menjadi teladan yang baik. Kemudian poin berikutnya kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam pendidikan, yaitu memilihkan lingkungan atau bi'ah, atmosfer yang baik bagi keluarganya. Ya, itu sebagaimana tadi yang dikisahkan ketika Nabi Ibrahim meletakkan ibunda Hajar alaihissalam dan Ismail yang masih bayi di Makkah. Kemudian beliau berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, apa namanya? Ya. Wahai Rabb kami, sesungguhnya aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanam-tanaman. Inda baitikal muharram, yaitu di dekat rumahmu al-muharram, ya, rumahmu yang disucikan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, agar mereka bisa melaksanakan salat. Jadi ternyata di antara tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan perintah, beliau tahu itu tempat yang istimewa. Itulah Baitullah al-Muharram, ya, tempat yang Allah sucikan, Allah istimewakan. Dan kemudian beliau tempatkan di sana agar mereka bisa melaksanakan salat. Ya. Nah, kita belajar untuk mencari lingkungan yang tepat bagi keluarga kita agar mereka bisa melaksanakan ibadah dan ketaatan dengan baik. Kemudian kita belajar juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam tentang membangun attachment dengan komunikatif dan afektif. Komunikatif yang baik dan juga diiringi dengan afeksi, bahasa-bahasa hati dan kasih sayang. Coba kita perhatikan di dalam surat As-Saffat ayat 102, Allah memuji Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Ya, Allah berfirman, ya falamma balagha ma'ahu sa'ya. Maka ketika anak itu sudah mencapai usia sanggup berusaha bersamanya, artinya Ismail sudah cukup gede. Kemudian Ibrahim bermimpi, dan mimpinya Nabi itu adalah ru'ya shadiqah, mimpi yang hak, yang benar, wahyu dari Allah. Ternyata di dalam mimpi itu Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya, anak yang dia cintai, yang dia sayangi. Allah ingin memuji sejauh mana ini, ya, Ibrahim di dalam mendahulukan perintah Allah atau lebih mendahulukan sayangnya kepada anaknya. Maka beliau pun
ketika bermimpi, coba antum perhatikan. Kita kalau ada masalah, biasanya siapa yang akan kita cari untuk kita ajak ngomong? Biasanya istri. Tapi Ibrahim alaihissalam punya kedekatan yang spesial dengan anaknya. Maka beliau langsung ngomong dengan anaknya. Beliau cari anaknya. Ketika bertemu dengan anaknya, beliau berkata, qala ya bunayya, wahai ananda. Itu bahasa afeksi, bahasa kasih sayang. Inni ara fil manam, sesungguhnya ayah, abi, ya aku semalam mimpi. Ya, aku melihat di dalam mimpiku, anni adbahuka, bahwasanya aku menyembelih engkau nak. Ya, ayah menyembelih engkau. Di dalam mimpi tersebut, Ismail enggak langsung menyeret anaknya, tapi beliau berkata, fanzur madza tara. Ya, fanzur madza tara. Maka coba nak, bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana menurutmu? Subhanallah, ditanya anaknya. Ini komunikatif, dialogis yang luar biasa. Kalau kita mungkin ya, dalam kondisi seperti ini, mungkin kita cenderung akan menyeret anak kita. Ini perintah Allah, kamu harus nurut ya. Tapi tidak, oleh beliau ajak dialog. Ya ayah semalam mimpi nak melihat kamu ayah sembelih. Fanzur madza tara, maka tunjukkan bagaimana pendapatmu, bagaimana menurut kamu. Beliau ingin mendengarkan pendapatnya. Pelajarannya adalah apabila Anda ingin membangun attachment dan bonding yang baik dengan anak Anda, bangun ya lingkungan yang dialogis. Ajak mereka untuk diskusi, dialog, dengarkan perkataan mereka, dengarkan ucapan mereka, dengarkan gagasan mereka, dengarkan perasaan mereka. Ya, menjadi pendengar yang baik agar kita bisa mengenali mereka. Jangan semua kita yang menentukan, kita yang ngomong. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, bagaimana pendapat kamu nak? Qala, maka Ismail berkata, ya abati, wahai ayahanda. Panggilan kasih sayang. If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintahkan. Meskipun disembelih, kerjakan apa yang diperintahkan. Ini anak yang luar biasa, anak soleh. Dia tahu, aku akan disembelih, tapi aku akan mati. Ya, tapi kekuatan iman dan husnudzon kepada Allah, pasti di balik perintah Allah mengandung kebaikan. If'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahanda apa yang diperintahkan Allah. Kerjakan. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar. Ini anak yang luar biasa. Anak yang soleh, anak yang berbakti pada orang tuanya, anak yang memiliki keyakinan kepada Allah yang begitu luar biasa. Dan anak seperti ini itu gak lepas ya setelah hidayah dari Allah, itu dari pengasuhan dan pendidikan orang tua yang hebat. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku wahai ayahanda, aku termasuk orang yang sabar. Gak apa-apa aku disembelih. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala gantikan dengan yang lebih baik. Makanya kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, siapa yang melaksanakan perintah Allah karena Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik. Ya. Jadi kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah pasrah menyembelih anaknya, Allah gantikan dengan 2 ekor kambing. Jadilah itu syariat yang saat ini kita ikuti di Idul Adha. Sebelumnya ketika Ibunda Hajar alaihissalam mencari-cari minuman buat anaknya Ismail, ya beliau berlari-lari sa'i. Itu di dalam umrah dan haji, ya khususnya ya pada saat umrah kita menapak tilasi apa yang dialami oleh Ibunda Hajar, mulai dari tawaf, sa'i, jumrah dan seterusnya. Nah, terus kemudian ya jemaah sekalian yang terakhir ya, karena waktu ya, adalah al-musahabah, pembersamaan. Ya, penyertaan anak di dalam amal-amal ketaatan. Kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendidik anak-anak agar anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh, ikut sertakan dia di dalam kebaikan-kebaikan, ikut sertakan dia di dalam amal-amal ketaatan. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak serta Ismail alaihissalam untuk membangun pondasi Ka'bah.
sebagaimana Allah berikan dalam surat Al-Baqarah 127. Ya, wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama dengan Ismail. Ya, jadi bukan membangun Ka'bah, Baitullah, karena Ka'bah itu sudah ada. Beliau hanya meninggikan pondasinya. Karena yang membangun Ka'bah pertama kali bukan Ibrahim alaihissalam. Memang ulama berbeda pendapat. Entah itu Nabi Adam alaihissalam atau makhluk sebelum manusia atau malaikat. Ala kulli hal, jadi ya awwalu ma wudi'ah, yang pertama kali diletakkan di muka bumi ini sebagai tempat untuk sholat itu adalah Baitullah, Ka'bah. Itu tempat yang diletakkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggikan pondasinya. Ya. Dan beliau mengajak serta Ismail. Disebutkan oleh para ulama, ya, Nabi Ismail itu yang meninggikan, Nabi Ibrahim yang meninggikan, Nabi Ismail yang mengumpulkan batu-batu. Makanya ketika ditinggikan ada pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah yang sampai saat ini disebut dengan maqam Ibrahim. Ketika kita berada di Ka'bah, kan ada maqam Ibrahim. Itu bukan makam ya, maqam, tempat pijakan Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggikan Ka'bah. Karena dulu Ka'bah bentuknya tidak benar-benar seperti saat ini, itu sedang mengalami beberapa perombakan. Ya. Namun secara asal bekas-bekasnya masih ada, asal masih ada. Mana pijakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan ada hijr Ismail, ya, dan kemudian juga ada Ka'bah di situ. Ya. Jadi mengajak serta anaknya di dalam amal ketaatan. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, ya, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarga beliau. Dan sebenarnya masih banyak ya pelajaran-pelajaran lain yang bisa kita ambil ya dari asas-asas pendidikan yang diletakkan, ya, dari Ibrahim dan keluarga beliau, ya, dan mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat ya. Karena sudah pukul 10:30, mungkin berikutnya selesai tanya jawab. Ya, Bismillah. Kita tiba pada saat untuk sesi tanya jawab. Mungkin berhubung waktu, kita akan bagi dua akhwat, dua ikhwan, dan kita nanti ada kuis juga Ustaz. Kita ada hadiahnya. Nanti pertanyaan dari Ustaz, nanti siapa yang bisa jawab, insya Allah akan ada hadiah dari sahabat terus yang mengaji. Baik, pertama mungkin dari akhwat dulu. Ada pertanyaan mungkin? Udah ada mic-nya. Bagi yang mau bertanya, silakan gapai mic-nya, lalu langsung bertanya. Silakan. Jika belum ada, mungkin ke bagian ikhwan dulu. Mungkin ada pertanyaan buat, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon pencerahannya terkait dengan puasa Arafah kemarin, karena ada perbedaan dengan Indonesia dengan Saudi, kemudian dengan wukuf di Arafah. Apakah puasa Arafah dan wukuf di Arafah itu ada di sejarahnya dengan kisah Nabi Ibrahim Ustaz? Dan apakah puasa Arafah itu harus selalu berbarengan dengan wukuf di Arafah itu? Terima kasih Ustaz. Baik ya. Barakallahu fiikum. Ini sebenarnya pertanyaan yang sebenarnya itu hampir setiap tahun yang selalu ada, dan juga jawaban yang diberikan juga tidak akan menghilangkan apa perbedaan pendapat. Karena perbedaan pendapat di dalam hal ini itu adalah suatu hal yang memang memang khilafnya itu mu'tabar, khilaf yang diakui. Ya, antara ulama yang berpendapat bahwasanya penentuan hari raya Id dan juga termasuk ya penentuan dalam hal
penentuan selain Aid kan juga penentuan tentang masalah hari Arafah dan lain sebagainya. Ya, itu sebagian ulama berpendapat maka ini dikembalikan kepada negeri masing-masing. Kenapa? Karena yang namanya hilal ya, itu menurut sebagian ulama itu adalah suatu hal yang bersifat gaib dan bisa jadi di satu tempat melihat, di tempat lain tidak bisa melihatnya. Sehingga bisa jadi di satu tempat itu sudah masuk waktu dari awal bulan Hijriyah, di tempat lain karena tidak kelihatan maka istiqmal, jadi digunakan 30 hari sehingga kemungkinan besar terjadi perbedaan. Ya. Nah, ini dikarenakan apa? Dikarenakan mereka berpegang dengan yang namanya ikhtilaful maqadir. Artinya setiap wilayah itu punya matlak yang berbeda. Jadi ada matlak itu ada skup ya dari wilayah itu yang tidak sama gitu. Ya, sehingga bisa jadi di suatu wilayah kelihatan tapi di wilayah lain tidak kelihatan. Nah, sehingga sebagian ulama berfatwa hendaknya mengikuti negeri masing-masing. Nah, kemudian sebagian ulama yang lain lagi berpendapat bahwasanya yang namanya hari Arafah itu berkaitan dengan ibadah haji, termasuk wukuf di Arafah. Jadi apabila jamaah haji ketika wukuf di Arafah, maka itulah Yaum Arafah. Maka hendaknya setiap negeri yang mengetahui pada saat itu adalah wukuf di Arafah, maka itulah jatuhnya hari Arafah ya. Nah, ini memang kita nggak bisa pungkiri ya, ada khilaf di antara para ulama ya. Dan juga di antara yang pernah disarankan ya ketika itu ya oleh salah satu tokoh tanah air ya, ulama tanah air kita, ulama klasik ya, yaitu Buya Tengku Hasbi As-Siddiqi. Beliau mengusulkan yang hendaknya di dalam penentuan Aid dan yang semisalnya itu mengacu kepada Mekah. Jadi dengan adanya teknologi saat ini, ya kan, artinya kita bisa mengetahui. Kalau di zaman dahulu yang belum ada teknologi itu untuk mengetahui apakah negara ini sudah tampak atau sudah terguna atau tidak, itu suatu hal yang masih belum memungkinkan. Tapi dengan adanya jadi di zaman itu ada Telegram dan yang misalnya sekarang sudah ada gadget, ya. Jadi beliau mengusulkan hendaknya mengikuti Mekah karena beliau berpendapat wahdatul maqadir. Jadi apabila satu tempat itu memang sudah masuk, ya, maka seluruh belahan bumi juga hendaknya sama juga masuk. Kenapa? Karena mustahil secara logika apabila misalnya ya di Malaysia sudah tanggal 1 Zulhijjah sementara di Indonesia masih tanggal 29 Zulqa'dah, sementara jaraknya itu cuma sekitar 1 jam 2 jam gitu. Nah, sementara ya satu bumi itu paling jauh hanya 12 jam. Jadi dari satu ujung ke ujung kayak Indonesia dengan Texas, Houston itu paling jauh 12 jam. Jadi peluangnya cuma ada imam Indonesia duluan atau imam Houston duluan. Ya, intinya al-kulli hal di dalam hal ini memang ada khilaf ya. Dan ini suatu hal yang akan terus ada perbedaan pendapat seperti ini. Jadi hal ini tentunya dikembalikan kepada kita perlu untuk terus belajar dan menelaah, dan kemudian kita melihat dari dalil-dalil yang disebutkan mana yang lebih kuat dan lebih membuat kita yakin dengan pendapat tersebut. Gitu. Kalau saya pribadi ya, dulu memang saya lebih condong mengikuti pendapat wukuf di Arafah. Cuman saat ini ketika belajar lagi dan menelaah lagi, ya, jadi yang lebih utama adalah mengikuti masing-masing dari negara. Kenapa? Karena
suatu hal yang tentu jadi rancu ya apabila misalnya ada perbedaan antara Indonesia dengan Saudi ya seperti saat ini ya. Nah, karena kalau kita misalnya sudah puasa Arafah tapi ternyata idnya dua hari berikutnya ya kan, nah ini kan jadi apa rancu, berarti besoknya ini apa nih, apakah yang yang di Saudi sudah Eid sementara kita misalnya masih belum ya. Nah berarti kalau di Indonesia berarti besoknya kan masuk Arafah, tapi kita kalau mengikuti Saudi berarti kita sudah mendahului, jadi artinya kita masuk di Tarwiyah gitu kan. Kecuali kita saat ini berada di Saudi, kita umroh atau kita haji, maksudnya kita haji, maka kita mengikuti setempat yang Allah misalnya. Terus tadi terkait pertanyaan apakah memang ini ada kaitannya dengan atau dicontohkan dari Nabi Ibrahimnya seperti itu Ustaz untuk iya, jadi sebenarnya ibadah umrah, ibadah haji dan ibadah yang ada di bulan Zulhijjah ini termasuk Idul Adha itu sebenarnya sangat berkaitan erat dengan apa yang dialami dan dilakukan oleh keluarganya Nabi Ibrahim, baik dari umrah, haji, ya itu semua kita tuh menapaktilasi apa yang dialami oleh keluarga Ibrahim alaihissalam, termasuk sampai Idul Adha. Adapun kayak Arafah ya, wukuf di Arafah itu adalah termasuk rukunnya haji ya. Dan manasik tentang masalah umrah dan haji maka standarnya kita mengambil dari Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara asal kita mencontoh Rasulullah SAW. Nah, tapi Rasulullah SAW beliau ada beberapa hal yang memang beliau ambil dari apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim AS dan keluarga beliau. Intinya ya, yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Intinya yang kita ikuti adalah Nabi. Standar yang kita ikuti Rasulullah. Ya, jadi kita tidak secara langsung mengikuti Nabi Ibrahim AS atau keluarga beliau, tapi yang kita ikuti adalah Rasulullah SAW. Ya, nah hanya saja Rasulullah SAW itu mengambil atau menapaktilasi dari Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Jadi intinya ya kita nggak boleh langsung mengambil adanya syariat-syariat ataupun tuntunan-tuntunan dari nabi-nabi lain, entah itu Nabi Musa atau Nabi Isa. Ya, sebelum itu benar-benar suatu hal yang sudah dilegitimasi oleh Islam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena satu-satunya Nabi yang wajib dan harus kita ikuti adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ajaran nabi-nabi lain itu dengan diutusnya Nabi kita itu sudah masuk, sudah terhapus. Jadi yang berhak untuk mempertahankan ataupun tidak itu adalah Rasulullah SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dan diajarkan oleh Nabi itulah yang kita ikuti. Ya. Nah, cuman kita ambil hikmah, ternyata apa yang dilakukan oleh Nabi ada mengambil dari apa yang dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Ya Allah besar. Baik, Ustaz untuk jawabannya. Mungkin untuk di bagian awalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung dipegang untuk mic-nya dan langsung bertanya, silakan. Ada? Silakan langsung dipegang mic-nya dan langsung bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan ditanyakan di sini Nabi Ibrahim beserta keluarga ini adalah keluarga yang utuh. Nah, saya ini sebagai single parent, bagaimana untuk menjadikan anak yang soleh itu, karena kan tidak ada pendamping bapak itu kan yang sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Jadi
Baik. Ini memang idealnya anak itu hendaknya bertumbuh dengan kedua orang tuanya. Idealnya demikian. Tapi apabila kita lihat, ya ternyata Allah memberikan ujian kepada masing-masing hambanya itu berbeda-beda. Ujian si fulan dengan fulana berbeda, enggak sama. Ujian saya dengan antum tentunya juga enggak sama. Dan ingat, ketika Allah memberikan ujian, Allah tidak mungkin memberikan ujian itu melebihi kapasitas, melebihi kemampuan kita. Artinya ujian yang Allah berikan kepada kita sudah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Artinya kita sanggup untuk melalui ujian Allah. Enggak mungkin Allah memberikan ujian di luar dari kesanggupan kita. Itu poin pertama. Poin kedua, ya, kita belajar dari sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau masih kecil, beliau anak yatim, ya kan? Ayahnya meninggal dunia. Lalu kemudian gak lama kemudian beliau menjadi yatim piatu. Beliau diasuh oleh kakeknya, ya. Lalu kemudian setelah itu pun juga gak lama kemudian kakeknya gak ada, meninggal dunia, ya. Jadi kita belajar dari sosok Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ternyata beliau adalah juga berawal dari anak yatim. Kemudian kita juga lihat dari sejumlah sahabat Nabi, ya. Banyak sahabat Nabi itu ternyata mereka berangkat dari pendidikan seorang ibu, dari single mother. Juga ulama-ulama besar itu banyak juga mereka dididik dari seorang single mother. Contohnya Imam Malik. Imam Malik bin Anas, ya, itu juga termasuk ulama yang dididik oleh seorang single mother. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Imam Ahmad bin Hanbal, dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Ternyata sejarah menunjukkan meskipun ya seseorang dia itu dididik oleh single mother atau dia dikategorikan sebagai anak yatim, ya, itu ternyata tidak menjadi halangan anak-anak itu bisa terdidik menjadi manusia-manusia hebat, bahkan menjadi manusia yang luar biasa, diabadikan di dalam sejarah sebagai manusia-manusia yang luar biasa, ya. Terus kemudian poin yang ketiga, ya, ketika seseorang diuji oleh Allah menjadi, ya, ibaratnya single mother, ya, itu bukan artinya berarti semuanya itu berada di bawah asuhan ibu, tidak, ya. Karena tetap biar bagaimanapun juga anak itu butuh sosok laki-laki. Kalau kita lihat misalnya pendidikan Maryam alaihissalam di dalam surat Al-Imran, Imran sebagai ayahnya sebelum Maryam lahir sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, ya. Tapi ibunya Maryam disebutkan oleh Allah apa namanya? Wa ambataha nabatan hasana, ya. Ibunya itu ambataha nabatan hasana, menumbuhkan putrinya yaitu Maryam dengan pertumbuhan yang baik. Jadi yang mendidik pertama kali Maryam adalah ibunya. Kemudian gak lama kemudian, ya, Maryam itu dididik oleh pamannya Zakaria, ya, alaihissalam. Demikian pula kalau kita lihat dari sejarah Imam Malik misalnya, meskipun beliau dididik oleh ibunya Ummu Malik, tapi ibunya seringkali itu menghadirkan Imam Malik mulai dari sejak kecil itu ke majelisnya para ulama, di antara majelisnya Imam Rabi'ah, ya. Jadi dipakaikan Imam Malik itu juga dan juga imamah, kemudian diutus ke majelisnya Imam Rabi'ah, kemudian ibunya berpesan, ya Malik, khudh adab syekhika qabla an ta'khudha ilmahu. Ambillah adabnya gurumu, ya Rabi'ah, sebelum engkau mengambil, ya, ilmunya. Jadi belajar adab dulu sebelum engkau belajar ilmunya. Maka kita belajar, ya, artinya meskipun kita single mother, tetap hadirkan laki-laki semampu kita. Entah itu kakeknya, entah itu pamannya. Kalau nggak ada, ya, jadi bisa misalnya anak kita itu diikutkan misalnya di kelas-kelas Al-Quran atau yang lainnya, itu dia didekatkan dengan sosok orang-orang yang baik atau orang-orang yang soleh, agar ada pengaruh laki-laki. Karena tetap pertumbuhan anak-anak itu butuh adanya
laki-laki yang bisa mempengaruhi dia. Ya. Nah, jadi tetap hadirkan semampunya sosok laki-laki. Nah, kemudian yang keempat, jangan lupa banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kulihat apabila masih ada peluang untuk menikah lagi, maka hendaknya itu suatu hal yang baik ya. Asalkan ya mencari suami yang juga bertanggung jawab, yang dapat turut mendampingi dan membesarkan anaknya. Namun apabila belum memungkinkan, maka ya itu tadi. Jadi kita tetap berusaha untuk menghadirkan laki-laki yang soleh untuk anak-anak kita tadi. Nah, Allah SWT. Baik, mengingat sudah mau jam 11, kita langsung ke kuis saja Ustaz. Kita bagi hadiah untuk yang di bagian laki-laki dan bagian perempuan. Ini satu pertanyaan gitu Ustaz. Satu pertanyaan. Baik, silakan Ustaz, pertanyaannya. Untuk bapak-bapak dulu ya. Bapak-bapak dulu, silakan. Bapak-bapak yang gampang atau yang mudah pertanyaannya. Baik, yang gampang aja deh. Sebutkan 3 nabi yang paling banyak disebutkan namanya di dalam Al-Quran secara berurutan. Baik. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Nuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi sahih, masya Allah. Baik, sekarang untuk yang bagian akhwat, silakan siap-siap untuk mendengarkan pertanyaan dari Ustaz. Ini hafalan Ustaz ya? Enggak, kalau ibu baca boleh juga. Baca boleh juga, silakan. Saya suka catat. Baik Ustaz, silakan. Iya. Ya, ibu-ibu mohon didengarkan untuk pertanyaannya. Ya. Tadi saya menyebutkan tentang beberapa pelajaran pendidikan yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kalau salah yang saya sebutkan itu ada lebih dari 7 poin. Sebutkan 3 di antaranya. Silakan langsung diambil untuk mainnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Menjawab, memantapkan diri, memantaskan diri. Yang kedua, banyak berdoa. Yang ketiga, berdoa mendapatkan anak yang soleh dan istri atau suami yang soleh, mencari pasangan yang soleh. Jadi yang pertama memantapkan diri, yang kedua banyak berdoa agar diberikan keturunan pasangan. Yang ketiga, Yang mendidik anak agar menjadi anak yang soleh, seperti panutan Nabi Ibrahim dan istri Siti Hajar, mencontohkan. Menjadi teladan, mencari pasangan yang baik, menjadi teladannya. Ya, barakallahu. Sahih Ustaz. Sahih, masya Allah. Baik, bagi bapak dan ibu yang tadi berhasil menjawab, mungkin nanti bisa ketemu di ketemu panitia nanti di depan sini. Mungkin terakhir Ustaz untuk kesimpulan dari kajian hari ini, tafadhol Ustaz. Kesimpulannya pembaca, moderator dan lain-lain. Masya Allah. Ya kan? Dan baik jemaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang saya sampaikan bukan kesimpulan ya, cuman sebagai nasihat terakhir. Ya, jadi bahwasanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang yang spesial, manusia-manusia yang istimewa, figur-figur yang luar biasa. Yang mana apabila kita berusaha untuk menelaahnya dan mengambil pelajaran dari mereka, dari nasihat-nasihat mereka, dari perbuatan-perbuatan mereka, dari akhlak-akhlak mereka, maka niscaya itu semua akan cukup menjadi bimbingan kita di dalam menjalani kehidupan ini sebagai hamba Allah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang anak. Maka itu semua sudah cukup sebenarnya. Sehingga siapa yang ingin mendapatkan bimbingan di dalam kehidupannya, maka semua ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam hadis Nabi yang mulia
alaihissalam. Karena agama kita agama yang sempurna, agama yang paripurna, agama yang siapa yang berusaha untuk menggali dan mencari hidayah di dalamnya, maka niscaya dia akan mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, siapa yang malah berpaling dan mencari selain daripada Al-Quran dan Sunnah, maka yang akan didapatkan biasanya adalah kesemrawutan, kebingungan, dan hal-hal yang lainnya. Sebagaimana kita lihat di negara-negara Barat saat ini dengan berbagai macam konsep dan teorinya, mereka mengalami yang namanya pembusukan sosial saat ini, social decay, Jadi mereka bingung, mereka mengalami disorientasi tentang kehidupan. Makanya jangan heran sekarang ini kayak misalnya mereka sudah anti dengan yang namanya pernikahan, kemudian mereka juga sekarang berusaha melegalkan yang namanya aborsi. Artinya mereka ingin hidup bebas, ingin melakukan hubungan seks secara bebas, tapi mereka nggak ingin punya anak. Dan kemudian diadopsi ke beberapa negara termasuk Indonesia dengan konsep free child marriage, pernikahan tanpa anak, karena ingin menikah tapi nggak ingin punya anak, ingin cuma senang-senang saja. Ini orang-orang yang egois. Padahal keberadaan anak itu meskipun amanah, tapi ketika kita sudah berkalang tanah, bahkan sebelum kita berkalang tanah, misalnya kita sudah tua, itu di antara yang akan memberikan maslahat dan manfaat bagi kita adalah anak-anak kita. Jadi jangan heran apabila mereka di usia tuanya itu banyak yang menyesal, banyak yang sedih, banyak yang kecewa. Kenapa? Karena mereka hidup sendirian. Nah, dan alhamdulillah kita semua hidup masih berada di negeri yang cukup aman dan tenang. Kita bisa menjalankan ibadah kita dengan baik, dan kita juga bisa menghadiri majelis-majelis ilmu, dan kita juga bisa terus belajar dan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan dengan kita terus berusaha untuk belajar, menggali ilmu, terutama dari sumbernya yaitu Al-Quran dan Sunnah, untuk semua apapun problematika kita yang ada di dalam kehidupan, termasuk dalam pengasuhan, maka insya Allah semuanya akan mendapatkan kebaikan, dan apabila ada kesulitan, insya Allah selalu akan ada jalan keluarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.